Bapak Ibu yang saya hormati, insya Allah kita akan melanjutkan kembali pembahasan tentang fikih sholat. Terakhir kita membahas tentang iftitah. Nah, setelah iftitah kita lanjut kepada bacaan ta'awudz ya. Atau dengan mengucapkan kalimat a'udzubillah ya. Jadi kalimat ta'awudz dalam sholat menurut 4 mazhab. Membaca Al-Fatihah dan sebagian ayat Al-Quran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan sholat. Nah, sementara membaca isti'adzah atau ta'awudz merupakan anjuran sebelum memulai membaca Al-Quran. Dalam hal ini adalah Al-Fatihah. Nah, pada pembahasan ini kita akan mendapatkan 3 hal. Yang pertama, bagaimana hukum membaca ta'awudz atau isti'adzah dalam sholat sebelum membaca Al-Fatihah atau sebagian ayat Al-Quran. Yang kedua, apakah ta'awudz dibaca setiap rakaat atau cukup pada rakaat pertama saja? Nah, yang ketiga, apa saja redaksi yang dipakai dan dipilih oleh para ulama madhab. Nah, jadi 3 hal ini yang akan kita temukan pada pembahasan ta'awudz. Yang pertama, menurut madhab Hanafi, membaca ta'awudz adalah sunnah pada rakaat pertama setelah membaca takbiratul ihram dan doa iftitah. Berarti setelah beres baca iftitah langsung sunnah di rakaat pertama membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Nah, jadi bukan godaan, tapi dari setan yang terkutuk. Karena godaan nanti ada lagi bahasa Arabnya. Ya. Baik, ini menurut madhab Hanafi. Cukup di rakaat pertama setelah membaca iftitah dan itu pun disirkan bacaannya. Jadi dipelankan. Cukup hanya diri kita saja yang mendengarnya. Begitu. Terus yang kedua, menurut madhab Syafi'i, membaca ta'awudz adalah sunnah pada setiap rakaat. Nah, ini mah sunnah pada setiap rakaat. Redaksi yang paling unggul menurut madhab ini sama seperti madhab Imam Hanafi, yakni a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Jadi Imam Syafi'i itu setiap rakaat dianjurkan, disunahkannya itu. Ya. Nah, menurut madhab Hambali, membaca ta'awudz adalah sunnah pada rakaat pertama saja. Berarti dalam hal ini sama seperti Imam Hanafi. Sementara pada rakaat berikutnya tidak ada anjuran. Redaksi yang digunakan juga beda dengan Imam Hanafi dan Imam Syafi'i. Ini lebih panjang. Jadi kalau saya perbesar, doanya kayak gini. Nah, a'udzu billahi sami'il 'alimi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Nah, ini ya. Jadi bacaannya itu lebih panjang. A'udzu billahis sami'il 'alimi minasyaitonir rajim. Artinya, aku berlindung kepada Allah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Min
dari setan yang terkutuk. Min hamzihi. Hamzihi itu godaannya. Ya, hamzihi itu godaannya. Terus lagi wanafkhihi. Wanafkhihi itu tipuannya. Wanafkhihi rayuannya. Nah, godaan, tipuan, rayuan. Ya. Jadi subhanallah ini doanya panjang. Ya. Jadi sebelum baca Al-Fatihah, setelah takbiratul ihram dan baca iftitah, baca ini. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Aku berlindung kepada Allah yang Maha mendengar, yang Maha mengetahui dari setan yang terkutuk, dari godaannya, dari tipuannya, dan dari rayuannya. Godaan, goda, tipuan, rayuan, beda ya. Tiga nu sama padahal beda artinya, beda aktivitasnya. Nah, ini menurut Imam Hambali. Dalam mazhab Maliki, membaca ta'awud adalah makruh. Artinya, kalau dibaca nggak dapat pahala. Kalau ditinggalkan dapat pahala. Bedanya gitu. Jadi antara sunnah dengan makruh tuh kayak gitu. Kalau sunnah dikerjakan dapat pahala. Kalau ditinggalkan tidak membatalkan sholat gitu ya. Kalau makruh dilakukan tidak membatalkan sholat ya. Tapi kalau tidak dilakukan dapat pahala, itu makruh ya dalam sholat gitu. Kenapa bisa berbeda? Nanti ada beberapa ini ya hikmahnya. Ya kalau misalkan kita sedang safar, ada masjid yang tidak muat banyak jamaah, sedangkan di luar banyak gitu kan, maka udah aja yang rukun-rukunnya saja kan, karena ngantri di luar sana ya. Nah jadi dalam sholat wajib saja makruhnya itu, baik yang sholat siriyah, iri siriyah itu yang duhur, asar ya, maupun jahriyah, subuh, maghrib, dan isya. Sementara pada sholat sunnah siriyah diperbolehkan membaca ta'awudz, dan makruh pada sholat sunnah jahriyah menurut pendapat yang unggul ya. Ini dalam pandangan mazhab Imam Maliki. Nah, saya sebutkan ini persiapan aja, karena kita akan nemuin orang-orang yang beda dengan kita, dan kita memang harus siap dengan perbedaan, asal nggak keluar dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah saja, begitu ya. Nah, ini bisa dilihat dari Syekh Abdurrahman Al-Jazari dalam Fiqih ala Madzahib Al-Arba'ah, Beirut ya, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, ini tahun 2002 dicetaknya, juz 1 halaman 232. Kalau terjemahannya itu sampai 6 kitab itu. 6 kitab ya. Bab pertama tentang toharo dan ibadah, bab yang ke-6-nya itu tentang jinayat, tentang hukum-hukum muamalah dan lain sebagainya. Baik. Nah, berikutnya selain itu, menurut Imam An-Naqashi dari Imam Atha, membaca ta'awud adalah wajib. Artinya kalau nggak baca ta'awud dosa itu. Ya. Dosa di sini. Demikian pula Imam Ibnu Sirin, An-Nakhai, dan para ulama yang lain menyatakan wajib. Sah sholatnya, tapi berdosa itu. Itu ya. Mereka membaca ta'awudz setiap rakaat sholat. Hal ini didasarkan pada perintah Allah dalam Al-Quran yang bersifat umum.
gitu ya. Ini bahkan ada yang mengatakan wajib ya. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Apabila engkau Muhammad hendak membaca Al-Qur'an, mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. An-Nahl 98. Kesimpulannya, para ulama berbeda pendapat tentang batasan hukum membaca ta'awudz. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan wajib. Kenapa bisa berbeda? Itulah karena masing-masing memiliki dalilnya. Dan Rasulullah SAW itu sholat tidak hanya 1 kali, tidak hanya 2 kali. Ketika dimulai diperintahnya sholat, ya selama itu pula Nabi sholat. Dan yang melihat para sahabat juga beda-beda kondisinya. Para sahabat akhirnya nyebar. Terangkanlah ini, terangkanlah itu. Kan gitu. Jadi akhirnya beda. Dan banyak hikmahnya. Coba kalau seandainya tidak ada yang memakruhkan atau mewajibkan. Sedangkan kondisi kita sedang dalam kondisi safar misalkan. Atau dalam kondisi sakit. Ya. Jadi yang kenapa memberikan batasan wajib, sunnah, itu dilihat para ulama bentuk perintahnya. Oh ini wajib, ini sunnah, itu para ulama yang memberikan batasan berdasarkan keilmuan. Jadi bukan berdasarkan hawa nafsu. Ya, seperti itu. Ini satu tentang hukum. Jadi ada yang makruh, sunnah, dan wajib. Tapi kalau saya pribadi mengambil pendapat yang memberikan batasan sunnah. Ya. Nah, terus untuk rokaat ada yang di rokaat pertama saja, ada yang di setiap rokaat. Tapi memang bisa dicoba sama kita, Pak. Rasakan bedanya, bedakan rasanya. Saat sholat fardu, setiap mau baca Al-Fatihah, diluruskan kehadiran hati kita, jiwa kita dihadirkan, dan baca ta'awudz itu kerasa dilindungi. Coba aja bedakan. Jadi sebelum membaca Al-Fatihah itu kita sudah mengkondisikan diri minta tolong sama Allah agar bacaan Al-Fatihah kita, amin kita, surat sunnah kita, ruku, i'tidal, sujud itu dibimbing sama Allah. Jadi saat sholat tuh nggak banyak ebat gitu, nggak banyak lamunan gitu. Itu bisa dicoba. Jadi pas waktu berdiri Allahu Akbar, luruskan lagi kehadiran hatinya. Baca lagi ta'awudz, itu beda rasanya. Coba aja. Ya, karena memang ada landasannya dari sebagian besar mazhab Imam Syafi'i. Redaksinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kayak kita lagi dikejar musuh, di depan ada yang menolong kita, kan itu semangat untuk pengejar yang menolong kan tinggi ya. Ada film zombie sekarang tuh, nggak tahu kenapa sekarang itu lagi marak-maraknya film zombie ya. Film zombie, terus lagi prank jahil gitu kan. Nah tadi ketika saya bangun gitu kan ya, dalam aktivitas salah satunya itu saya lihat beranda, tiba-tiba ada film zombie. Saya lihat aja sedikitnya sebelum ini pergi. Jadi ada zombie, ya, zombie itu manusia hidup tanya, menurut versi mereka, itu ngejar orang-orang yang masih belum terinfeksi, Pak. Jadi masuk kereta, wah itu yang ngejar masuk kereta agar bisa selamat itu sangat serius gitu kan. Masa ya kita harus ditampakkan dulu setan yang ngegoda kita, baru kita serius minta tolongnya kan gitu. Nah asli Pak, setan itu aduwwum mubin gitu. Musuh yang nyata. Setan itu musuh yang nyata. Seketika jiwa ini cenderung taat. Seketika jiwa ini cenderung maksiat gitu. Maka memang
Fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billah. Minta perlindungan kepada Allah. Begitu ya. Baik. Ini tentang ta'awudz ya.